Pagi itu di Bandara Soekarno-Hatta. Cong, status naik pesawat. Ayo Cong, cepet Cong. Lari Cong. Udah telat, ditambah antrian masuknya panjang banget. Astaga. Jam 8 sini. Jam 8 sudah nggak bisa nggak? Hah? Kalau yang jam 8 sudah nggak bisa. Gimana Cong? Dia nggak ada. Nggak ada, dia ada sampai Cong. Tiket sebelumnya otomatis hangus dan aku harus beli tiket baru dan cari penerbangan pagi lainnya. Setelah udah beli tiket, aku cek di papan untuk tahu nomor gate-nya. Ternyata penerbangannya bukan di Terminal 3. Alhasil aku harus jalan keluar untuk pindah. Ngomong dong Cong, perasaan lo. Biasa aja. Ya baru pertama kali nih. Sedih dong. Sedih banget, parah. Ini semoga pertama dan terakhir ya pelajaran. Pokoknya harus nyampe bandara 2 jam sebelum. Setelah itu aku jalan kaki tuh ke arah parkiran untuk pesan mobil online. Soalnya tujuan aku berikutnya adalah keberangkatan domestik Terminal 2. Jaga. Sebenarnya hari ini jadi ulang tahun. Jadi ulang tahun aku kerja ya kan. Ini info yang kurang penting buat kalian tapi sangat penting buat aku. Aku nggak nyamperin ke Korea, tapi aku nguin ke Surabaya. I'll be with you. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Setelah melewati insiden ketinggalan pesawat, untungnya aku masih bisa sampai di hotel tepat waktu. Maksudnya tepat waktu, aku tetap bisa syuting sesuai rencana gitu, tanpa harus kehilangan 1 hari. Untung banget, sumpah, asli. Finding myself much less happy. Back in the days I used to dream about. Mari kita cari 2128. Sebelah sini. Curut mana ya? Ketinggalan pas book tour. Enggak. Ada. Kesian curut dari tadi belum masuk kamera. Awas curut jatuh lagi. Ayo curut. I wanna stay wide open. 'Cause if I shut down, Ini seperti biasa ada buat Cong. Bisa jatuh kan? Soalnya ada lilinnya dong Cong. Nih, kalau mau telepon gitu ya, mau ngerumping, ngumpet-ngumpet ya kan? Situ, masuk. Telepon siapa lu? Ada telepon di sini tuh. Cong, kok nggak bisa, Cong? Emang itu telepon? Iya. Setrikaan juga tau. Kata siapa? Cong, kan laundrynya kesini loh. Ayo deh. Tuh, di belakang situ ada toilet. Depan lu dong, belakang gua. Belakang aku? Oh iya. Ya pokoknya gitu, ada toilet. Tuh. Ini seperti biasa, ini tuh paling penting banget dalam dunia pertoiletan. Ini naik. Terus kan ditutup ya. Tuh, bisa nggak ciprat-ciprat deh. Ya, di sini nggak bisa ngerumpi sama di bawah. Nggak bisa telepon-teleponan. Ya udah deh, udah oke nih. Kelarin ini dulu, baru hair dryeran. Terus, kan begitu keluar, Jangan gua pulang ya. ini bagus nih. Ini buat taruh perhiasan kita, Cong. Jelas Cong. Oh, ini mini fridge. Nah, ini penting nih buat taruh skincare. Nah, ini lega sekali. open. Don't wanna care about them. Nah, ini aku ngedit di sini nanti deh. Kalau nggak di sini nanti kalau misalnya suntuk pindah ke sini ngeditnya ya kan. Di depan dong. Ini aku nggak ada balkoni, tapi city-nya city view. Tara. Wah, menyenangkan nih. Udah, selesai deh. Sekarang aku mau mandi dulu, mau hair dryeran, segala macam. Abis itu, ajak kalian ke satu tempat dulu sebelum makan-makan.
Udah lu jangan ke gue terus. Menyenangkan ya emang lihat gue ya, Cong. I wanna stay wide open. Ayo kita jalan kaki. Ini sebenarnya kalau di Surabaya sih punya beberapa museum. Tapi yang aku pengen datengin adalah tara, yang gedung merah ini. Soalnya dia punya sejarah tentang kota Surabaya. Dulu nama gedung ini White Way Late Low, gedung termegah, terindah se-Hindia Belanda, pusat perdagangan dan bisnis juga. Singkat cerita, gedung ini jadi tempat pertahanan arek-arek Surabaya untuk menghindari sekutu di tahun 1945. Makanya gedung ini tuh saksi perjuangan pemuda Surabaya. Sayangnya ketika aku datang, museum ini tuh lagi direnovasi. Tapi untungnya ada QR Code untuk baca sejarah gedung ini secara detail. Harapannya sih supaya jadi jendela atau penghubung untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang, biar lebih mengenal dan memahami kota Surabaya. Oke, sekarang saatnya kita makan. Aku mau awali dengan makanan yang wajib aku makan ketika lagi main ke Surabaya. Lontong balapa gendut udah ada dari tahun 1960, bukannya dari pagi sampai malam. Awalnya sih dari emperan ya, sampai akhirnya sekarang bisa ke ruko. Tentu aja perjuangannya sangat panjang, tapi akhirnya berbuah baik dengan dapat banyak apresiasi. Satu piring yang diisi tahu, lento, dan lontong. Toge rebus yang paling aku suka banget. Kuah yang nikmat dan panas. Dilengkapi dengan kecap manis, kemudian ditaburi dengan bawang goreng. Selamat makan. Ini favorit aku, soalnya sebagian besar isinya toge. Ini surga dunia dalam satu piring sih. Dan togenya enak karena masih kriuk-kriuk. Bukan kriuk-kriuk sih, krenyes-krenyes. Nah, lento ini kacang tolo yang digoreng kering banget. Ini bisa minta nambah lagi sih kalau kurang. Ini kan pada dasarnya rasanya tuh manis gitu. Karena kan tadi kan dikasih kecap. Nah, dia ada petisnya. Ini aku coba dulu ya. Petis itu ada yang manis, ada yang pedas. Pedas. Wah, enak sekali petisnya. Toge, kerang, lento. Super yummy. Kenapa namanya lontong balap? Kenapa? Tahu nggak? Soalnya dulu cara jualnya itu dipikul gitu, dan di dalam pikulannya itu kan banyak banget kan bahan-bahannya kan, jadi kan berat banget. Jadi kalau dipikul harus jalannya harus cepet gitu, jadi kayak balapan gitu, kayak dinamain lontong balap. Aku juga pesen sate kerang. Rasanya nggak ada amis, manis. Nyam 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 nyam. Wah, aku suka sekali. Sebenarnya setelah ini aku udah penasaran banget sama makanan ini, tapi sayang dia udah tutup 1 jam yang lalu. Jadi aku telat. Semuanya karena apa? Karena pesawat. Kalau ke Surabaya harus banget makan rawon ini. Sebenarnya sih banyak sih kalau rawon enak di Surabaya. Tapi aku kalkulator. Lu mau kemana sih? Jalannya nyebrang situ loh. Oh iya. Menuju matahari. Ayo kita mengejar matahari. Tapi banyak jajanan ya, jadi salfok kan. Jadi Ih, ada ini. Biasanya temennya kue pancong. Itu kue pancong. Bukan, ini kelapa. Ini rangit. Rangin. Nanti deh aku beli Pak abis makan ini ya.
break like a twig right under your feet. Don't Sebenarnya di sini juga ada soto, tapi aku pesen rawon. Pilihannya ada paru, usus, babat. Item wajib adalah telur asin. Rawon bakal makin nikmat dengan adanya itu. Dan gak ketinggalan, aku juga wajib ambil perkedel. Udah rahasia umum lah ya. Perkedel tuh kalau udah ketemu kuah rawon yang panas, bakalan jadi super combo. waste another minute. Wah, ada telur hijau-hijau. Saat makan. Kalau tadi kita makan emaknya, toge maksudnya. Sekarang kita makan anaknya. Ada babat, karena aku suka babat. Yummy. Kalau kalian suka asin, pasti suka banget sih sama ini. Tapi karena aku lebih suka, karena aku lebih suka pedas, jadi aku harus racik. Dagingnya empuk sekali. Perkedel. Kita potong-potong dulu ya. Aku ngerasa kayak aku lagi ada di satu layar, soalnya di belakang Ara semuanya banyak anak kecil nontonin. Kamu juga tahu. Serius, banyak orang. Bohong lu, jangan bohongin gua. Beneran. Lu lihat nanti footage-nya. Buset. Ya. Tahu nggak kenapa ini namanya kalkulator? Kalian akan tahu jawabannya nanti ya, setelah aku selesai makan. It's alright now, but I don't know if I can take another go round. Aku mau yang telur. Nyam, 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 nyam. Sekarang saatnya aku kasih tahu kalian alasan dibalik penamaan rawon kalkulator. Are you ready? Makanya dulu tambah sedikit, yang 30 dan jadi 60.000, 60.000 tambah kalau dengan 1 kemarin 20.000, 65, 65 tambah bekerja 1, 5.000, 65 tambah 5.070. 90 tambah kita 290, 92.000 tambah 400 tambah 9.096. Wah, kue rangin. Suka banget nih kalau lihat abangnya pas lagi masak. Soalnya wanginya itu loh, perpaduan tepung beras, campur tepung terigu, dan parutan kelapa. Wangi. Sembari nunggu matang, kami ngobrol-ngobrol ringan tentang kerjaan. Berbobot gak tuh? Setelah itu, kue ranginnya dioles mentega. Dan ditunggu sampai agak garing. Ini aku nggak makan semua. Sisanya buat di mobil dan di hotel. Buat aku ngedit ntar malam kan. Nah ini enak nih, makanan tradisional Surabaya kan. Super yummy. Ya ini jodohnya kue pancong. Jadi tiap daerah itu beda-beda sih. Ada yang pakai gula Jawa kan, ada yang cuma pakai gula pasir. Yuk kita lanjutin perjalanan dulu ya sebelum gelap. Soalnya aku mau ketemu ikan hiu. Stars we know are gone in this lonely place. I still see your face. Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan, dan nama Surabaya itu diambil dari dongeng pertempuran antara hiu sura dan buaya baya. Mereka kan sering berantem tuh, karena sama-sama kuat, cerdik, dan ganas, akhirnya mereka sepakat untuk bagi wilayah kekuasaan. Hiu sura di laut, buaya baya di darat. Sura itu artinya jaya atau selamat, baya artinya bahaya. Jadi Surabaya itu artinya selamat menghadapi bahaya. Lanjut. Ngomongin Surabaya tuh kurang komplit gitu tanpa adanya tahu telur yang biasa disebut tahu tek. Kenapa namanya tahu tek? Katanya sih karena bunyi yang dihasilkan ketika tahunya digunting. Dengerin deh. Tapi ada juga yang bilang karena bunyi spatula yang dipukul ke wajan. Sebenarnya tahu tek itu banyak banget ada di mana-mana. Yang bikin beda itu diracikan bumbunya. Kacang dan petis itu memegang peranan penting. Ini isinya ada kecambah, lontong, kentang, tahu, dan telur. Saat makan.
Can. Super super yummy. Tadi kan aku ditanya mau pedas atau yang biasa aja. Aku pilih yang pedas. Jadi ini emang pedas. Telurnya sedikit asin. Jadi rasanya komplit gitu. Ini aku udah gak sabar mau ketemu kalian. Jadi nanti habis selesai syuting dari sini, aku kan pulang tuh. 2 hari kemudian ketemu kalian deh di Palembang. Setelah kenyang makan tahu telur, kita lanjut perjalanan menuju tempat dessert. Tempat yang memiliki kenangan manis untuk aku. Waktu aku book tour of the record kedua, malam-malam aku kesini. Bisa dulu. Kita ngantri dulu ya. Kalau mau makan di sini, pilihannya lumayan beragam. Yang pasti semuanya bakal ada kacang ijo. Kalau mau komplit, pakai ketan dan kelapa. Bisa makan di tempat atau dibawa pulang. Aku sih udah pasti selalu pesen yang kacang ijo duren. Saat makan, aduh jadi nostalgia ya kan. Dan dia tuh manisnya tuh nggak yang terlalu manis banget gitu loh. Manisnya pas. Terus kacang ijonya tuh nggak yang lembek banget. Jadi pas kalau digigit tuh masih ada kacangnya. Wondering if you're home, 'cause I need someone. Durannya. Super super yummy. Habis ini kita pulang. Kita beliin buat curut. Biar curut kakinya kuat makan kacang hijau. Kenapa kenapa kenapa? Let me hold you. Just let me hold you. Curut. Aku beliin kacang hijau. Wah, lucu sekali. Ih. Wah, pasti bukan kamu yang bikin kan? Duh, makasih ya. Aku senang sekali, surprise banget kan. Udah capek-capek syuting seharian kan. Terus pulang-pulang bawain curut manmen. Tara, ini buat curut nanti. Curut kasih hadiah ini. Barter. Makasih curut. Nanti kamu abis ini makan kacang hijau. Wih, wangi. Ayo, mamam curut. Kok gue punya nggak dibawain sih, Com? I forgot. Gelak 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 gelak. Ini pasti di tempat makan nih, di kafe nih. Ini ruang apa? Seperti ada penampakan di dalam. Mari kita lihat. Wah, ada orang stres. Treadmill pakai kimono. Wow. Di sudut merah ada Ria Cong Cong. Lari di mana tuh? Nggak nyampe ya? Kuch kuch ho tahe tahe tahe. Cong, lu diliatin bapak-bapak tau? Bingung dia sama kelakuan lu.